dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membuat video singkat tentang melayani Tuhan. Bahwa bagi orang percaya, pelayanan Tuhan, melayani Tuhan itu adalah anugerah, melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Lalu ada beberapa teman hamba Tuhan memberikan tanggapan, diskusi sambil bercanda. Melayani Tuhan atau melayani sesama, melayani manusia. Lalu ada yang menanggapi pula, ada jenis-jenis pelayanan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani manusia, atau mungkin melayani apa lagi. Saudara, bagi saya, apapun yang kita sebut, maka entah kita melayani manusia, melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang lain, saya menyebut semuanya sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita melayani Tuhan melalui melayani sesama, melalui melayani pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu bukan berarti seperti pemahaman pada raja-raja zaman dulu, ya. Seorang raja itu seorang yang, ketika kita datang harus kita layani, harus kita datang bersujud, harus kita seperti raja yang maniak, ya, untuk dilayani, ya. Kalau enggak maka dihukum dan sebagainya, ya. Raja yang menakutkan, ya. Bagi orang Kristen, Tuhan yang kita sembah seperti halnya ada istilah pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, layanilah Tuhan. Maka bukan berarti Tuhan butuh disembah, ya. Tuhan itu caper, ya, dia ingin disembah. Tuhan butuh dipuji sehingga kita harus memuji Tuhan. Setelah kita menyembah, kita memuji Tuhan, itu sebagai reaksi ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan dampaknya, berkatnya bagi kita sendiri. Sama juga ketika kita melayani Tuhan, bukan artinya Tuhan itu gila pelayanan, kita harus lakukan ini itu supaya Tuhan senang. Tidak, saudara. Kita melakukan apapun bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, dia Allah yang lebih dari cukup. Dia nggak butuh apapun, sembahan kita, puji-pujian kita, pelayanan kita, saudara. Nah, tetapi ketika kita sebagai orang percaya melayani Tuhan, itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru, saudara, ada lebih daripada 50 kali disebut saling mendoakan, saling menasehati, saling membantu. Antara satu yang lain itu bicara tentang pelayanan. Kita melayani Tuhan melalui melayani sesama. Nah, berkaitan dengan itu, hari-hari ini kita ada pada masa pandemi Corona. Saudara, ada banyak hal yang peluang lebih banyak untuk kita sebagai orang percaya, sebagai gereja untuk kita melayani. Nah, ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Mari kita, kalau bisa bantu, kita bantu mereka. Ada jemaat-jemaat kita yang bekerja sebagai tenaga medis. Kita doakan mereka, kita dukung mereka, kita sapa mereka, berikan kekuatan. Karena mereka ada zona yang tidak gampang, yang berbahaya. Kemudian ada juga jemaat kita yang karena corona ini mungkin terganggu dengan secara psikologi, secara emosi, ya, secara apalagi, ya, secara rohani. Ya, kita berikan dukungan, kita sapa mereka, saudara. Ada banyak hal pelayanan yang hari-hari ini kita bisa lakukan. Dengan demikian, ini juga cara untuk menghindari kejenuhan. Cara ketika kita
belajar berarti bagi sesama, maka hidup ini akan lebih berarti. Demikian kiranya Tuhan Yesus